Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, kita ingat-ingat dulu menyederhanakan pecahan biasa. 6/8 ini, jika kita menyederhanakannya, maka pembilang dan penyebut kita bagi dengan 2. Sehingga kita peroleh 3/4. 2 ini kita peroleh dari mana? 2 ini merupakan FPB dari 6 dan 8, yaitu pembilangnya dan penyebutnya. Sehingga jika kita mau menyederhanakan suatu pecahan, kita harus menentukan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Atau kita juga bisa dengan memfaktorkan pembilang dan penyebutnya. Kalau kita faktorkan 6 ini kita tulis 3 dikalikan 2. Yang 8, 4 dikalikan 2. Nah, sekarang faktor-faktor yang sama yaitu 2 ini saling menghilangkan atau cancellation. Atau istilahnya nanti ini kita bagi 2, pembilang kita bagi 2 kan. 2 bagi 2 kan 1, sehingga kita beroleh 3 dikalikan 1, 4 kalikan 1, sehingga kita beroleh 3/4. Cara ini juga berlaku pada menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Oke, langsung saja ke contoh yang pertama. Kita mempunyai 12x kuadrat y pangkat 3 per 8xy. Sebelum kita menyederhanakan, kita harus tahu syarat-syaratnya. Syarat yang seperti apa? Nah, suatu pecahan itu tidak akan terdefinisi atau tidak boleh penyebutnya bernilai 0. Misalkan 3/0, itu tidak boleh. Nah, pada pecahan ini berpotensi mengakibatkan untuk 8xy ini bisa bernilai 0. Saat apa? Saat x0 atau y0. Nah, perhatikan. Saat x0 berarti 8 dikalikan 0, 0. 0 dikalikan y, 0. Sehingga syarat yang pertama yaitu x-nya tidak boleh sama dengan 0. Begitu juga dengan y-nya juga tidak boleh sama dengan 0. Sehingga syaratnya ini x tidak boleh sama dengan 0 atau y tidak boleh sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita tentukan FPB dari 12x kuadrat y pangkat 3 dan 8xy. Silahkan dicari bagaimana cara menentukan FPB. Kita peroleh FPB-nya yaitu 4xy. Sehingga pembilangnya kita bagi 4xy, kita peroleh 3xy kuadrat dan 8xy dibagi 4xy, hasilnya adalah 2. Nah, sekarang perhatikan 3xy kuadrat per 2. Nah, jika x atau y-nya bernilai 0 kan tidak masalah. Kalau x0 berarti 3 dikalikan 0, 0. 0 dikalikan y, 0. 0 per 2 kan terdefinisi yaitu 0 bagi 2, 0. Itu boleh. Tetapi kita harus ingat 3xy kuadrat per 2 ini diperoleh dari penyederhanaan bentuk 12x kuadrat y pangkat 3 per 8xy dengan syarat x-nya ini tidak boleh sama dengan 0 atau y-nya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga kedua syarat ini juga melekat pada hasil dari penyederhanaannya. Tetapi jika 3xy pangkat kuadrat dikurangi 3xy kuadrat per 2 ini bukan hasil penyederhanaan dari ini, maka syarat ini tidak diperlukan. Syarat-syarat ini untuk dasar-dasar saja, nanti akan dipelajari lebih jauh di materi berikutnya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. 2x kurangi 6 per x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Nah, ini bagaimana kita menyederhanakannya? Kita bisa memfaktorkannya. Sekarang perhatikan 2x dikurangi 6 ini bisa kita faktorkan atau kita tulis jadi 2 dikalikan x kurangi 3. Seperti ini. Bagaimana cara memfaktorkan? Silahkan dipelajari materi sebelumnya tentang memfaktorkan bentuk aljabar. Kemudian x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Ini kita faktorkan menjadi x plus 2 dikalikan x min 3. Nah, seperti tadi sudah ada faktor yang sama, berarti ini saling menghilangkan atau cancellation. Sekarang perhatikan, di sini kan x plus 2 dikalikan x min 3. Nah, penyebutnya ini juga berpotensi bernilai 0. Nah, saat x bernilai berapa?
penyebutnya 0. Nah, yang pertama kita tentukan dulu X nilainya berapa yang menghasilkan ini 0. Berarti perhatikan yang X plus 2. X plus 2 itu bernilai 0 saat X-nya bernilai negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 kan hasilnya 0. Berarti di sini X-nya tidak boleh sama dengan negatif 2. Kenapa? Kalau kita masukkan nilai negatif 2 di sini sebagai X atau menggantikan X, berarti negatif 2 ditambah 2 kan 0. 0 dikalikan X min 3 ini hasilnya adalah 0. 0 dikalikan bilangan berapapun hasilnya 0. Sehingga X-nya ini tidak boleh bernilai negatif 2. Begitu juga untuk yang X dikurangi 3. Ini syaratnya apa? X berapa yang tidak boleh di sini? Nah, X dikurangi 3 itu bernilai 0 saat X-nya itu nilainya 3. Berarti di sini X-nya tidak boleh sama dengan 3. Ini sebagai pengetahuan tambahan saja. Sekarang kita mau menyederhanakannya. Kalau kita mau menyederhanakan, berarti faktor-faktor yang sama itu saling menghilangkan atau saling membagi. X min 3 dibagi X min 3 hasilnya adalah 1. Berarti 2 dikalikan 1 per X plus 2 dikalikan 1. Sehingga kita peroleh 2 per X plus 2. Nah, syaratnya ini walaupun di sini X min 3 tadi sudah tidak ada, syarat X tidak boleh sama dengan 3 ini tetap berlaku. Karena 2 per X plus 2 ini adalah hasil penyederhanaan dari 2X dikurangi 6 per X kuadrat min X min 6. Sekarang, menyederhanakan pecahan bersusun bentuk aljabar. Ini agak sulit lagi. Sekarang, perhatikan 2 per 3 ini jika kita kalikan 1 nilainya kan tidak akan berubah. Bilangan berapapun jika dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, 1 ini bisa kita rubah menjadi 5 per 5 kan? Karena 5 per 5 itu nilainya 1. Sehingga 2 per 3 dikalikan 5 per 5 kita peroleh 10 per 15. 2 per 3 dan 10 per 15 ini adalah pecahan yang setara. Kita akan menggunakan prinsip ini untuk menyelesaikan atau menyederhanakan pecahan bersusun. Contoh 1 per 2 plus 1 per 4 ini per 9. Berarti pembilangnya adalah bentuk pecahan 1 per 2 ditambah 1 per 4. Penyebutnya adalah 9. Kalau kita mau menyederhanakan ini, kita perhatikan penyebut dari pembilangnya. Pembilangnya kan 1 per 2 ditambah 1 per 4. Sekarang 2 dan 4 ini adalah penyebutnya. Kita cari KPK dari 2 dan 4. Nah, KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Sehingga nantinya pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan 4. Nah, 4 dikalikan 1 per 2 plus 1 per 4. 4 dikalikan 9. 4 dikalikan pembilangnya yaitu yang ini. 4 dikalikan penyebutnya yaitu 9. Sekarang kita kalikan 4 dikalikan setengah sehingga kita peroleh 2. Kemudian 4 dikalikan seperempat kita peroleh hasilnya adalah 1. Tandanya apa? 4-nya positif, perempatnya positif, berarti di sini positif. Kemudian 4 dikalikan 9 sehingga kita peroleh 36. Sehingga 2 plus 1 per 36 kita peroleh 3 per 36. Kita sederhanakan, kita peroleh 1 per 12. Sehingga bentuk sederhana dari 1 per 2 plus 1 per 4 per 9 itu adalah 1 per 12. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Kalau kita punya 1 per X ditambah 1 per 2Y per X plus 2, ini gimana kita menyederhanakan? Nah, sama, yaitu kita cari dulu KPK dari X dan 2Y sehingga kita peroleh 2XY. Nah, ini kita cari KPK dari pecahan bersusunnya dengan cara melihat penyebutnya. Sehingga pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 2XY. 2XY ini kita kalikan 1 per X sehingga kita peroleh 2Y. Kemudian 2XY kita kalikan 1 per 2Y sehingga kita peroleh X. Tandanya apa? Positif. Karena 2XY itu positif dan
1/2Y ini juga positif. Kemudian 2XY dikalikan X plus 2Y, sehingga kita tulis seperti ini dulu. Tidak perlu kita kalikan, karena nantinya akan kita sederhanakan. 2Y plus X ini bisa kita tukar tempatnya. Nah, penukaran tempat ini harus hati-hati. Perhatikan, kalau kita punya 2 plus 3, ini boleh kita tulis jadi 3 plus 2. 2 plus 3 itu 5, 3 plus 2 itu juga 5. Tetapi jika kita punya 2 dikurangi 3, ini artinya sebenarnya adalah 2 ditambah negatif 3. Baru bisa kita tukar posisinya. Perbedaannya jika tandanya tadi negatif. Nah, kembali ke soal ini. Sehingga ini bisa kita hilangkan karena X plus 2Y ini juga ada X plus 2Y. Ini dalam bentuk perkalian loh ini. 2XY dikalikan X plus 2Y. Berarti ini adalah bentuk faktornya. Sehingga ini nantinya akan saling menghilangkan atau cancellation. X plus 2Y dibagi X plus 2Y hasilnya adalah 1. Sehingga 1/2XY dikalikan 1. Hasilnya adalah 1/2XY. Sehingga bentuk sederhana dari 1/X plus 1/2Y per X plus 2Y adalah 1/2XY. Oke, cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.